Halo teman-teman, apakah lingkungan sekitar kalian hari ini sama dengan lingkungan kalian di waktu kecil? Atau teman-teman pernah mendengar cerita orang tua mengenai kondisi lingkungan dahulu? Apakah teman-teman merasakan adanya perubahan lingkungan? Nah, tahu nggak sih fenomena yang kayak gini termasuk dari dampak negatif perubahan lingkungan loh? Kira-kira apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan alam seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga pencemaran suara. Sekarang, kalau teman-teman lihat fenomena ini, apa yang langsung muncul di benak teman-teman? Kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Adanya curah hujan tinggi, kondisi air sungai meluap, perubahan iklim, kondisi topografi, pemanasan global, hingga perilaku nakal manusia seperti membuang sampah di sungai, melakukan penggundulan hutan, menjadikan daerah resapan air menjadi bangunan, merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir loh. Dampak dari adanya fenomena banjir yaitu adanya kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, adanya masalah kesehatan, menghambat aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan korban jiwa. Supaya kita tidak merasakan dampak tersebut, kita bisa mencegah agar banjir itu tidak terjadi loh. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan program reboisasi, rajin membersihkan saluran air, tidak mendirikan bangunan di pinggiran sungai, dan membuat sumur resapan. Wah, teman-teman, ayo kita cari tahu kira-kira kenapa tanah itu bisa longsor ya? Adanya curah hujan yang tinggi, terjadinya gempa bumi, tekstur tanah yang tidak padat, terjadinya erosi, penggundulan hutan, adanya beban yang terlalu berat pada tanah, batuan yang lapuk, aktivitas pertambangan, menjadi faktor-faktor baik alam ataupun manusia penyebab terjadinya tanah longsor. Tentunya, tanah longsor membawa banyak dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Yang pertama, rusaknya infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, sumber air tercemar, rusaknya lahan pertanian, sampai adanya korban jiwa yang merupakan dampak dari adanya fenomena tanah longsor. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Kita bisa melakukan pencegahan dengan cara menanam dan memelihara pohon, membuat terasering, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, melestarikan vegetasi, dan membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu pengertian perubahan lingkungan dan beberapa contoh dari perubahan lingkungan itu sendiri? Oh iya, sebagai generasi milenial, kita mempunyai peran yang besar untuk menjaga alam kita tetap asri dan nyaman untuk ditinggali. Jadilah generasi milenial yang bijak ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.